Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah Metode Perancangan Arsitektur. Video ini merupakan bagian pertama dari materi tentang kriteria perancangan, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya tentang proses perancangan dan sampai bagaimana problem statement itu dirumuskan. Oleh karena itu, untuk teman-teman mahasiswa yang belum mengikuti atau menyelesaikan materi sebelumnya, kami persilakan untuk nonton video-video sebelumnya. Apa itu kriteria perancangan? Sebelum kita menjawab definisi dari kriteria perancangan, kita coba kembalikan ke dalam bagan skematik proses perancangan. Kita ketahui bahwa proses perancangan itu terdiri atas dua tahap besar, yaitu problem seeking dan problem solving. Di mana problem seeking itu sifatnya adalah berpikir secara sistematis dan rasional, sedangkan problem solving itu sangat erat kaitannya dengan proses kreatif dan intuitif. Selanjutnya, kriteria perancangan yang biasa juga dikenal dengan desain kriteria atau programmatic kriteria atau design statement masuk ke dalam tahap programming, yaitu dalam tahap problem seeking, sehingga masih sangat dituntut untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Selain itu, kriteria perancangan ini erat juga kaitannya dengan tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap konsep perancangan sampai dengan skematik perancangan. Kenapa kami sampaikan terlebih dahulu? Karena banyak dari pelaku perancang dalam proses perancangan arsitektur sering tertukar atau kebingungan melihat perbedaan antara kriteria perancangan dengan konsep perancangan ataupun sampai ke skematik perancangan. Tapi yang jelas, kriteria perancangan itu erat kaitan dengan problem statement atau rumusan masalah. Karena erat kaitannya dengan rumusan masalah, kita perlu menilik kembali apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah deskripsi tentang kondisi kritis atau premis desain yang merupakan titik awal untuk dilanjutkan ke dalam tahap-tahap berikutnya seperti tahap skematik desain. Di mana dalam problem statement itu berisi tentang keinginan, harapan, atau berbagai macam masalah yang perlu dicarikan solusinya. Untuk itu, maka diperlukan kriteria perancangan dirumuskan. Kriteria perancangan itu merupakan arahan persyaratan atau guidance yang harus dipenuhi untuk menjawab problem statement atau rumusan masalah tadi. Karena harus menjawab problem statement yang merupakan kumpulan dari harapan, keinginan, dan berbagai macam masalah, maka kriteria perancangan ini harus bersifat solutif, karena dia harus menjawab atau menjadi solusi bagi problem statement yang sudah dirumuskan. Sehingga kita bisa ambil sebuah urutan berpikir bahwa kriteria perancangan itu adalah jawaban dari problem statement. Kemudian, kriteria perancangan itu harus direspon atau dijawab kembali pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap konsep perancangan. Konsep perancangan menjawab kriteria perancangan, kemudian skematik perancangan itu merupakan jawaban dari skematik perancangan adalah jawaban dari perwujudan konsep perancangan dalam bentuk desain yang masih kasar. Nah, urutan dari bagaimana menyusun problem statement, kriteria perancangan, konsep perancangan, dan skematik perancangan ini sangat penting diketahui supaya selalu ada benang merah antara bagaimana kebutuhan dasar yang
susun untuk sebuah perancangan dapat secara baik diselesaikan dalam sebuah desain atau rancangan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan mendasar antara ketiga tahap tersebut, khususnya untuk merumuskan kriteria perancangan, maka skematik di depan ini memperlihatkan masing-masing karakter dari ketiga tahap tersebut. Dua bagian di atas dirumuskan dalam bentuk sebuah rumusan atau deskripsi kalimat. Sedangkan bagian bawah, skematik rancangan itu diwujudkan dalam bentuk gambar-gambar sketsa. Hal yang mendasar yang membedakan antara kriteria perancangan dengan konsep perancangan adalah pada bagaimana merespons sebuah solusi itu dirumuskan. Pada kriteria perancangan, solusi itu dirumuskan secara fungsional dan terkait dengan bagaimana performanya. Sedangkan pada konsep perancangan, orientasinya sudah bagaimana secara fisik dan secara arsitektur solusi itu dapat menyelesaikan problem statement atau rumusan masalah di awal. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tarik studi kasusnya sesuai dengan apa yang sekarang teman-teman mahasiswa kerjakan, yaitu tentang bagaimana merancang sebuah rumah untuk millennials. Anggap saja rumusan masalahnya kita sederhanakan, yaitu millennials yang ingin mendapatkan kesempatan untuk tetap dapat bekerja dari rumah dengan tetap sehat. Kita anggap saja ini adalah kebutuhan yang hadir belakangan ini karena efek dari work from home atau bekerja dari rumah, sehingga dari rumusan masalah tersebut kita bisa coba tarik kriteria perancangan sampai ke skematik perancangannya. Nah, di dalam rumusan masalah kita ketahui bahwa rumusan masalah itu adalah keinginan, harapan, atau masalah yang memang harus dicarikan solusinya. Di dalam kriteria perancangan, maka yang harus disampaikan di dalam rumusannya adalah solusi fungsional yang juga terkait dengan bagaimana performanya terhadap penyelesaian problem tersebut. Saya ambil contoh atau saya coba rumuskan dalam sebuah kalimat, yaitu menghadirkan ruang kerja di rumah dengan penghawaan dan pencahayaan alami yang optimal. Jadi, keinginan millennials untuk dapat tetap bekerja dari rumah itu diakomodir di dalam kriteria perancangan dengan membuat sebuah atau menghadirkan ruang kerja di rumah. Kemudian, keinginan untuk tetap dapat sehat, maka diakomodir dengan perencanaan adanya penghawaan dan pencahayaan alami secara optimal. Inilah yang disebut dengan rumusan kriteria perancangan yang fokus pada fungsional solution dan terkait dengan performance problems. Artinya, secara fungsional, yang dihadirkan itu adalah ruang kerja dengan penghawaan dan pencahayaan alami, di mana pencahayaan dan penghawaan alami itu performance-nya direncanakan secara optimal. Ini adalah kriteria perancangan yang secara karakter merupakan masih sebuah abstrak ideas yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara fisik. Kemudian, jika kita lanjutkan untuk merumuskan konsep perancangan yang merupakan masih sebuah rumusan, maka di dalam rumusan tersebut sudah merupakan penjabaran secara fisikal atau arsitektural
dari kriteria perancangan yang sudah disusun. Kita lihat kalimatnya. Di dalam konsep perancangan, maka ruang kerja yang diinginkan untuk direncanakan itu direncanakan untuk bersebelahan dengan ruang terbuka atau ruang luar dengan adanya cross ventilation dengan bukaan jendela minimal 25% luas ruang. Artinya, statement di dalam konsep perancangan ini sudah berorientasi pada physical solution dan sangat terkait dengan architectural problems. Ruang kerja yang tadi diinginkan dengan penghawaan dan pencahayaan alami, maka dioperasionalkan dengan informasi bahwa ruang kerjanya itu bersebelahan dengan ruang luar atau ruang terbuka. Kemudian dengan adanya cross ventilation dan dengan bukaan jendela. Kemudian sisi optimal tadi yang masih secara abstrak akan dioperasionalkan ke dalam architectural problems-nya, yaitu dengan statement 25% luas ruang. Jadi dari bagaimana kriteria perancangan dan konsep perancangan ini disusun, walaupun sama-sama rumusan dalam bentuk kalimat, tetapi pada keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Kriteria perancangan masih berorientasi pada solusi fungsional dan performa yang diinginkan, sedangkan konsep perancangan itu solusinya sudah bersifat fisik dan sangat sudah terkait dengan konteks arsitektur. Kemudian jika konsep perancangan ini diteruskan ke dalam tahap skematik perancangan yang merupakan perwujudan dari konsep perancangan itu sendiri, maka wujudnya sudah tentu di dalam bentuk gambar sketsa, skema-skema atau grafik-grafik yang bisa menginformasikan bagaimana ruang kerja yang bersebelahan dengan ruang terbuka, dengan cross ventilation dan bukaan jendela tersebut dapat terinformasikan secara informatif dan jelas melalui sebuah gambar. Oleh karena itu, dalam merumuskan kriteria perancangan, harap bersabar dulu. Jadi kita tunda dulu untuk berpikir secara physical solution. Tapi fokuslah untuk pada functional solution. Demikian perkuliahan pertama, bagian pertama dari kriteria perancangan. Silahkan mengikuti perkuliahan pada video-video selanjutnya. Usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Bila ada yang tidak jelas, hubungi dosen. Dan bila kebingungan berlanjut, silahkan segera ke dokter. Terima kasih.